Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita hari ini? Semoga Allah memberikan kita kesehatan bersama dengan seluruh keluarga kita dan juga damai sejahtera sehingga kita boleh menghadapi hari-hari ini dengan tetap berharap kepada Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-8. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Dilanjutkan pasal yang ke-9. Hikmat mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Secara keseluruhan, Amsal memang dikenal dengan kitab yang membahas tentang hikmat. Bahkan ada satu ayat yang sangat populer yang rata-rata kita semua menghafalnya, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat ini juga berarti kebijakan. Oleh karena itu, orang yang berhikmat biasanya juga bisa kita sebut sebagai orang yang bijaksana. Lalu, bagaimanakah kita bisa berhikmat? Begitu ya. Nah, proses kehidupan kita sehari-hari sejak kita sadar hidup
sebenarnya adalah proses kita untuk terus-menerus bergelut dengan hikmat itu sendiri. Setiap kali kita diperhadapkan pada kebijakan spontan yang harus kita ambil. Nah, disitulah hikmat memiliki tempatnya. Ini seringkali memang tidak kita sadari begitu saja. Tetapi hal ini adalah hal yang seringkali justru kita butuhkan di saat-saat tertentu gitu ya, dalam durasi waktu yang sangat pendek. Biasanya kita melibatkan hikmat tanpa kita sadari. Contohnya begini, saya mau memberi nih untuk anak yang besar atau anak yang kecil. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang seharusnya bisa kita pertimbangkan secara spontan. Kemudian keluarlah kebijakan itu. Sehingga kita dituntut untuk berlaku adil bagi keduanya. Misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal mudah, hal-hal yang sering kali sebenarnya menuntut hikmat di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah, Bapak Ibu, jika kita menyadari hal ini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita memerlukan hikmat, maka hal itu seharusnya menjadi sebuah kebiasaan kita. Kebiasaan yang terus-menerus harus kita latih. Nah, berhubungan dengan latihan inilah, maka setiap kali kita berpikir, setiap kali kita bertindak, setiap kali kita melakukan sesuatu, hendaklah itu berhikmat. Kurang lebih seperti itu. Tetapi bagaimana mekanisme ini, mekanisme berhikmat ini menjadi sesuatu yang otomatis di dalam kehidupan kita? Tentu ini memerlukan sebuah proses yang tidak mudah. Bagaimana cara kita sehingga hikmat itu menjadi sebuah kebiasaan? Itu yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, saya tertarik dengan sebuah resep, begitu ya. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana proses makanan itu terjadi untuk orang-orang yang baik pemula maupun yang sudah mahir, begitu ya. Nah, setiap kali kita kalau melihat resep itu kadang ya cuma dilihat aja sambil lalu, oh kira-kira begini, begitu ya. Nah, tetapi kita mau melihat lebih jauh bagaimana proses makanan itu jadi sesuai dengan resep yang tertulis. Ini salah satu resep favorit saya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dari sebuah resep sebenarnya adalah semua tulisan yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak boleh melewatkan satu tulisan yang ada di dalam resep itu. Juga ini terutama bagi pemula, begitu ya. Juga step-stepnya itu nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Apa yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah komposisi bahan. Komposisi bahan itu jika kita pemula gitu, ada baiknya kita samakan persis. Presisi ini harus benar-benar kita jaga gitu ya. Sama persis misalnya 1 senti, itu kan biasa ditulis begitu ya, 1 senti jahe misalnya begitu ya, kira-kira 1 senti begitu ya. Tapi presisi itu yang kita butuhkan. Ketepatan dari setiap bahan-bahan yang ada itu yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah semua bahan-bahan kita sediakan, kita harus membaca ulang bagaimana proses itu terjadi. Mungkin prosesnya sangat panjang. Ada juga orang yang menuliskan resep itu prosesnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Tetapi ada juga yang menuliskannya dari nomor 1 sampai nomor 4 saja. Tetapi langkah-langkah itu harus kita ambil semua. Harus kita ikuti sama persis. Apalagi jika kita pemula. Nah, artinya ketika kita melihat resep ini, tulisan demi tulisan yang tertulis di dalamnya, bahan-bahan bahkan cara-caranya itu adalah guidance kita. Ini adalah petunjuk kita bagaimana menghadirkan sebuah masakan persis sama, paling tidak dengan foto yang ada di dalam resep itu, gitu ya. Semua yang tercantum di dalam resep itu harus kita ikutin satu persatu. Itu bagi pemula. Artinya, ketika kita memulai sesuatu yang baru, memasak, kita harus perhatikan langkah-langkahnya.
Kemudian kita ingat, oh ternyata begini. Ternyata menggoreng itu memanaskan minyak dan seterusnya. Ternyata mengukus itu seperti ini dan seterusnya. Nah, ini harus kita ingat betul sampai kita mahir. Setelah kita mahir, ternyata kita bisa mengira-ngira. Ya, kira-kira kalau masakan dikukus itu seperti apa? Kira-kira kalau masakan digoreng itu seperti apa? Kemudian kita bisa mengira-ngira juga rasa yang ada. Kalau rasanya bawang putih sama garam itu seperti apa? Tetapi kalau ditambah kecap seperti apa dan seterusnya. Ini dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Ini dibutuhkan waktu yang panjang untuk kita bisa menciptakan rasa itu dari semua bahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada hikmat yang kita bicarakan tadi. Kira-kira begitulah proses kita untuk berhikmat. Yang pertama-tama kita memang harus sesuai dengan semua aturan-aturan yang ada. Kemudian kita mengembangkannya, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, resep makanan, resep masakan itu bisa kita temukan dimanapun. Bahkan sekarang sekali klik kita sudah mendapatkan resep apapun, dari yang mudah sampai yang sangat sulit, begitu ya. Tetapi bagaimanakah atau di manakah resep hikmat itu dapat kita temukan? Nah, Bapak Ibu, di sini buku yang setiap kali ada di dalam semua rumah orang Kristen. Bahkan mungkin buku ini dapat kita dapatkan sejak kita bayi, atau mungkin juga setelah kita sidik kita mendapatkannya. Tapi disinilah sumber hikmat kita. Bahkan di sini juga dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah baik untuk mengajar. Nah, pertama-pertama yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita bisa memiliki hikmat di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah rajin membacanya. Begitu ya. Nah, kemudian setelah kita membaca, kita merenungkannya, artinya kita memiliki waktu untuk membaca dan merenungkannya, kita juga senang untuk dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Artinya dalam persekutuan-persekutuan kita ikutin sehingga kita lebih sering mendengarkan perenungan tentang firman dan juga sharing dari teman-teman kita bagaimana hidup bersama dengan firman itu sendiri. Kita dituntut untuk menjadi pembaca tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu. Mendengarkan semua yang menyampaikan firman Tuhan. Semua orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan sukacita dan kebenaran tentang Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, apakah cukup hanya sampai di situ? Tentu tidak. Kita juga harus mau berproses untuk melakukan. Setelah kita membaca dan mendengarkan, kita juga harus melakukan. Kita harus mewujud nyatakan apa yang kita baca dan kita dengarkan, kemudian kita renungkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja proses ini tidaklah mudah, tapi juga tidak sulit. Nah, dalam proses ini memang diperlukan kesabaran, ketaatan, dan bahkan harapan menjadi satu poin yang sangat penting. Tujuannya agar kita itu taat, kita tunduk pada semua hukum-hukum, pada semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga ketika kita mengerti dengan jelas, mengerti dengan baik, maka hikmat itu sendiri akan melekat di dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran dari kita kecil hingga saat ini untuk berhikmat tentu saja jatuh bangun. Artinya kadang di saat-saat tertentu kita bisa dengan lega, dengan puas, dengan bersukacita kita bisa bilang bahwa kita sudah memiliki hikmat. Kita sudah sesuai dengan hikmat Allah. Tetapi ada kalanya kita jatuh. Artinya sama sekali kita tidak memikirkan tentang hikmat itu, atau sama sekali tidak terbersit bahwa kita harus berhikmat pada saat itu.
Tetapi itulah hidup. Nah, proses jatuh bangunnya kita itu sendiri sebenarnya adalah proses berhikmat ketika kita mau mengakui kesalahan kita. Kemudian kita belajar dari kesalahan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, membuka diri atas kesalahan kita, kemudian memperbaikinya, itulah proses yang juga memiliki hikmat. Hikmat adalah pondasi dari keseluruhan bangunan kehidupan kita. Pemikiran kita, perasaan kita, bahkan apapun yang kita lakukan. Pondasi hikmat inilah yang harus terus-menerus kita kuatkan. Sehingga kita mengetahui rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Kebahagiaan, sukacita, bahkan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Allah, ini adalah hidup yang diperkenan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita semua untuk menghayati sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Semoga lagu ini bisa mengingatkan kita bagaimana kita harus berhikmat di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Firman-Mu pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dan kita menghayati bahwa firman Tuhan adalah awal dari segala hikmat di dalam kita menjalani hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kiranya firman hari ini boleh menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berkat Tuhan bersama dengan kita hari ini sampai selamanya.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan